Di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini. Hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Senang sekali boleh berjumpa lagi pada saat ini. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih lagi oleh karena kesempatan saat ini kami punya waktu yang baik untuk merenungkan firman Tuhan. Dan biar kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pelajaran kita pada saat ini berjudul Mencari Pola Pendidikan yang Layak, bagian 1. Ayat tema berbunyi, Ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Bagi orang Advent yang hidup di abad ke-21, pendidikan Kristen mungkin tampak sebagai hal yang utama bagi gereja mereka sejak awal berdirinya. Akan tetapi, itu jauh dari yang sebenarnya. Pendidikan formal pada kenyataannya itu merupakan pengembangan kelembagaan utama yang terakhirlah yang dilakukan denominasi tersebut. Nah, pembentukan lembaga penerbitan yang kuat pada tahun 1849, pusat organisasi gereja pada tahun 1863, dan layanan kesehatan pada tahun 1866, semuanya telah ada sebelum lembaga pendidikan. Malahan, gereja Advent mendirikan sekolah pertamanya baru pada tahun 1827, atau 28 tahun setelah kekecewaan para pengikut Miller. Dan hingga mendekati tahun 1900 belum memiliki sistem sekolah dasar yang tersebar luas. Perkembangan sekolah Advent yang lambat mungkin mengejutkan bagi umat Advent masa kini.
itu berakar pada logika leluhur rohani mereka yang di atas segalanya percaya pada kedatangan Yesus yang segera. Kelompok agama yang berfokus pada akhir dunia yang sudah dekat pada umumnya tidak merasa perlu pendidikan anak-anak mereka di luar konsep-konsep penting dari keyakinan agama. Sedangkan untuk pendidikan, keterampilannya hanya berfokus pada kebutuhan mencari nafkah untuk waktu yang singkat. Hal itu berlaku bagi gereja Kristen mula-mula dan juga berlaku bagi gereja Masih Advent hari ke-7 mula-mula. Mengapa harus menyekolahkan anak-anak jika dunia akan segera berakhir dan mereka tidak akan pernah tumbuh untuk menggunakan hasil belajar mereka yang diperoleh dengan susah payah? Begitulah logikanya. Sebagian orang mungkin menafsirkan bahwa pendidikan formal bagi anak-anak sebagai bukti kurangnya iman pada kedatangan Kristus. Nah, sikap seperti itu tersebar luas di kalangan umat gereja Masih Advent hari ke-7. Bahkan di tahun 1862, seorang anggota gereja menulis surat kepada James White dan menanyakan apakah benar dan konsisten bagi kita yang percaya dengan sepenuh hati akan kedatangan Tuhan yang segera untuk berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, jika demikian, haruskah kita menyekolahkan mereka di sekolah negeri, di mana mereka belajar 2 kali lebih banyak kejahatan daripada kebaikan? White menjawab bahwa fakta akan kedatangan Kristus yang segera bukanlah alasan mengapa pikiran dan pengetahuan tidak perlu ditingkatkan. Pikiran yang memperoleh disiplin dan juga informasi dengan baik dapat menerima dan menghargai kebenaran agung dari kedatangan Kristus yang kedua dengan lebih baik. Nah, dengan pernyataan itu, ia menyiapkan panggung bagi pengembangan sistem sekolah Advent. Tuhan ingin kita mengembangkan semua bakat kita sambil menantikan kedatangan Yesus kembali. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih hari yang indah Tuhan karuniakan kepada kami. Dan biar kiranya kasih penyertaan Tuhan tinggal dalam kehidupan kami selalu. Hari yang baru ini, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.